menarik membicarakan masjid dan peradaban. Kita mulai dari statement bahwa peradaban Islam itu core-nya adalah ilmu pengetahuan. Itu bisa kita runut dari pertama, ayat atau wahyu yang pertama kali turun adalah Iqra, perintah membaca. Padahal pada waktu itu orang Arab masih buta huruf. Yang kedua, banyak ayat Al-Quran dan hadis Nabi sangat mengapresiasi ilmu pengetahuan. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Hadis Nabi, man arada dunya fa'alaihi bil ilmi wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Yang ketiga, ini ada peristiwa penting dan saya kira sering terlupakan. Dahulu para tawanan musuh itu boleh bebas, tapi bersyarat. Syaratnya kalau dia mampu mengajarkan baca tulis kepada orang-orang yang buta huruf. Saya kira ini poin penting di dalam perjalanan peradaban kita, bagaimana Islam menghargai ilmu pengetahuan. Yang keempat, Nabi memberi statement sangat tegas bahwa beliau tidak mewariskan dirham atau dinar, itu hadisnya, tekstualnya begitu, tetapi mewariskan ilmu pengetahuan. Hadisnya agak panjang, saya akan kutip sebagian saja. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Orang yang menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya ke surga. Tapi di bagian akhir di sana disebutkan innal ulama warasatul anbiya. Pewaris para nabi adalah ulama. Wal anbiya lam yurithu dinaron wala dirhaman. Para nabi tidak mewariskan dinar atau dirham, walakin warasu al-ilma, tetapi mewariskan ilmu pengetahuan. Faman akhadahu faqad akhadahu bihadin wafir. Dan barang siapa yang mampu mengambil ilmu, maka dia akan mendapatkan bagian yang terbanyak. Ini beberapa fakta bahwa Islam sangat mengapresiasi ilmu pengetahuan. Menarik bahwa menurut hadis ini pewaris Nabi adalah ulama, bukan raja, bukan orang kaya. Persoalannya adalah di mana tempat memproduksi ilmu pengetahuan dan di mana tempat memproduksi kader-kader ulama. Sepanjang bacaan kita terhadap sejarah peradaban Islam, jawabannya adalah tempatnya di masjid. Masjid adalah pabrik ilmu pengetahuan pada waktu itu, dan masjid adalah pabriknya para ulama, yang ulama notabene adalah para pewaris Nabi. Nah, saya kira ini adalah satu poin penting starting kita dalam melihat masjid. Dulu para ulama itu dalam tradisinya selalu punya zawiyah, punya sudut, punya pojok di masjid-masjid. Sampai sekarang di Masjidil Haram ada zawiyah-zawiyah. Jadi tiang ini, syekh ini mengajarkan ilmu tafsir, di tiang sana syekh lain lagi mengajarkan ilmu hadis. Bahkan sampai di Al-Azhar, di usianya yang 1087 tahun sekarang ini, itu di masjid Al-Azhar, pojok-pojok itu masih mengajarkan berbagai ilmu pengetahuan, termasuk astronomi dan sebagainya oleh syekh-syekh itu. Jadi syekh-syekh itu punya tradisi, punya tempat di setiap sudut masjid yang mengajarkan ilmu pengetahuan. Oleh karena itu dalam sejarah, kampus-kampus besar Islam itu berasal dari masjid. Al-Azhar sebelum menjadi sebuah kampus seperti yang kita lihat sekarang ini, itu awalnya adalah sebuah masjid. Az-Zaitunah di Tunisia, perguruan tinggi tertua, itu awalnya adalah dari
masjid. Al-Qurawin itu awalnya dari masjid. Itulah mengapa antara masjid dan perguruan tinggi bahasa Arabnya sama. Masjid itu al-jami'. Jadi kalau kita ke Arab, aina masjid itu kadang orang Arab suka nggak ngeh. Aina al-jami'. Di mana jami'? Maksudnya masjid. Di kita disebut masjid jami'. Nah, universitas itu bahasa Arabnya al-jami'ah. Jadi hanya tambah tak saja, al-jami', al-jami'ah. Kenapa masjid itu dikatakan dengan al-jami'? Sebatas penelusuran saya ada 3. Pertama, karena masjid tempat berkumpul semua orang, maka disebut dengan al-jami'. Yang kedua, karena masjid menjadi pusat semua kegiatan umat pada waktu itu, maka dia disebut dengan al-jami'. Yang ketiga, masjid tempat mengajarkan semua ilmu pengetahuan. Artinya masjid tempat mengajarkan apa saja yang ada di alam semesta. Itulah kemudian al-jami'ah, universitas, diterjemahkan university, dari universe, alam. Karena universitas tempat mengajarkan semua hal yang ada di alam semesta. Itu lahir dari masjid. Jadi bahasa Inggris berhutang pada bahasa Arab dan tradisi linguistik Arab. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka ibarat kata jami' itu masjid, pusat ibadah, jami'ah, universitas, pusat ilmu pengetahuan. Jami' masjid adalah mihrabnya orang sholat, jami'ah, universitas adalah mihrabnya orang mencari ilmu.